Apa yang bisa kita lakukan supaya kita punya rumah seperti istana di surganya Allah? Yang pertama, membangun masjid. Saya dapat kabar yang membangun Masjid Marala ini katanya seorang mu'alaf ya. Betul ya, saya dapat kabar begitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi istana beliau nanti di surganya Allah. Masya Allah, indah banget Bu. Ini saya taksir, ini di atas 5 miliar, di atas 7 miliar. Pasti Bu, bangunan seperti ini, di tengah kota loh. Ini kan mahal, daerah mahal, ini pusat kota. Bayangkan rumahnya, parkirannya, bangunannya, desain interiornya, ini nggak mungkin 1-2 miliar, nggak mungkin. Ini di atas 5 miliar saya yakin. Ya, Masya Allah, bangunan seperti ini. Apa kata Nabi? Ayo, catat. Ya, ini Masya Allah Bu. Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali Nabi bangun apa? Masjid. Segitunya Nabi loh. Nabi aja masih pingin memiliki istana di surga. Kenapa? Karena amal yang pertama itu adalah membangun masjid. Ya, Masya Allah, ini luar biasa Bu. Nabi membangun masjid. Ya, ya Allah. Baik, yang pertama, Nabi SAW bersabda, ini hadisnya sahih ya. Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu semua punya cita-cita bangun masjid ya. Ya, dan kalau bisa atas nama kita boleh. Misalnya Masjid Siti Maimunah gitu ya. Masjid Hajah Arini gitu-gitu Bu. Boleh, silahkan. Nanti ibu punya cita-cita. Ustadz, saya beli tanah di kampung saya, kan murah Ustadz. Saya bangunkan mereka masjid biar mereka sholat di sana dan saya dapat pahalanya. Apa kata Nabi? Man bana, ya, barang siapa man banallah masjidan, ya, barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah, kecil ataupun besar, maka Allah akan bangunkan istana baginya di surga. Allahu Akbar. Ustadz, itu maksudnya satu masjid kita langsung atau boleh sedikit-dikit ditambahkan di hadis yang lain, walaupun hanya sebesar telur, satu butir telur. Berarti apa Bu? Saran saya, kalau ada orang penggalangan bangun masjid, ibu jangan biarkan, ikut Bu. Sering ya di pinggir jalan, mungkin kita sering ngeremehin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai serokan tuh. Bapak Ibu, kita sedang membangun masjid. Ya, Ustadz, tapi itu jujur nggak ya? Wallahualam Bu, itu urusan dia. Yang pasti apa? Bismillah. Ikut. Rupanya ditolak. Kenapa? Karena ibu dalam waktu pas bersedekah ada ria. Maka apa? Ada kesempatan masjid yang depan lagi. Bismillah. Tek. Bismillah. Tek. Ya. Nah, saya lagi bangun. Di mana? Di tanah wakafnya Teh Peggy Melati Sukma, Ustazah Khadijah, mantan artis. Bapaknya wafat, tanahnya diwakafkan, Masya Allah, 1 hektar. Di mana? Di daerah Cigombong. Jadi Cigombong itu perbatasan Bogor dan Sukabumi, dan di situ mau dibangun masjid. Kenapa? Karena di kampung itu tidak ada yang masjid yang layak untuk sholat. Maka kami bangunkan masjid. Nah, ibu bisa ikut. Ustadz, saya pingin ikut, silahkan. Nanti tanya sama panitia, ya, nomor rekeningnya atas nama Yayasan Cinta Quran. Jadi bukan pribadi. Bismillah, amanah. Nitip Bu. Ya, Ustadz, saya nitip Ustadz pasir 2 karung. Ustadz, saya semen. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan istana baginya di surga. Makanya Nabi pertama kali itu membeli tanah di Madinah itu. Kepada siapa? Ada 2 orang anak. Langsung tanahnya itu Nabi yang beli dan langsung Nabi membangunnya. Itulah yang kita sebut dengan Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Itu masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan bangun masjid, ya, dan jangan pernah meremehkan orang yang mengurusi masjid. Kenapa? Karena masjid itu disebut dengan Baitullah. Apa itu bait? Rumah Allah
Allah. Berarti segala sesuatu yang dipadukan dengan Allah berarti itu menandakan dahsyatnya. Kitab artinya buku. Kitabullah artinya Al-Qur'an berarti dahsyat. Nih bulan ini Bu, Masya Allah. Apa namanya? Muharram. Disebut dengan Sahrullah. Sahru itu bulan, Allah itu Allah. Artinya bulan ini bulan Allah. Makanya setiap bulan Muharram kami di Cinta Quran itu ngadakan event besar Bu. Nanti saya ngundang ibu-ibu semuanya hadir di Sentul International Convention Center. Namanya Amazing Muharram. Masya Allah. Siap-siap Bu. Nanti saya putarkan videonya, bawa tisu yang banyak. Karena suami, istri, anak semuanya muhasabah akbar. Ada Habib Ali Al-Kaf. Ada Habib Nabil Al-Musawwa. Ada training motivasi. Itu habis air mata kita, nangis seharian. Masya Allah. Suami nyesel, suami tobat, istri tobat. Insya Allah nanti acaranya tanggal 4 September. Masih ada 2 minggu lagi. Ibu tinggal keluar tol, keluar Sentul Selatan. Langsung ikut Amazing Muharram. Nanti saya kasih tahu tempatnya. Ya. Baik, yang kedua. Apa amal yang bisa mendapatkan istana di surga? Ustadz kemarin bangun masjid saya nggak sempat ikut karena nggak punya uang. Sedih sih Ibu. Ustadz saya kan nggak kayak teman-teman yang lain. Ada yang ngasih 2 karung, 3 karung, ada yang ngasih batu bata 1 truk, ada yang ngasih. Saya nggak punya Ustadz. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah 12 rakaat rawatib. Apa saja? 2 sebelum subuh. 4-2-2 sebelum zuhur dan sesudah zuhur. 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sesudah. Bagi yang tidak punya harta, Islam memberi kesempatan punya istana di surga. Islam agama yang adil. Kenapa? Ada orang yang punya harta bisa dengan hartanya. Kebetulan apa dia bilang? Ustadz kalau bangun rumah di masjid dengan cara sholat sunnah rawatib, saya nggak sanggup Ustadz. Kenapa? Karena sering ketinggalan. Kadang-kadang 2 rakaat sebelum zuhur lewat, kadang-kadang ba'diyahnya lewat. Tapi saya punya harta dari hartanya. Tapi Ustadz saya nggak punya harta dari sholat rawatibnya. Siap ya? Maka Nabi SAW bersabda, man sholla, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan istana untuknya di surga. Masya Allah. Bu, ayo Bu, bismillah. Jangan tinggal Bu. Saya latihan terus. Jadi sebelum zuhur udah qobliyah. Setelah 2. Sebelum, sesudah. Sebelum, nanti Ibu kalau udah kebiasaan, Ibu gak akan bisa tinggal lagi. Awal-awal sulit Bu, memang. Awal-awal sulit. Ah udahlah langsung sholat fardu aja. Awal-awal. Tapi begitu dapat motivasi, dibangunkan istana di surga, jadi semangat. Ya, baik. Yang ketiga, Masya Allah. Ya, ini banyak Ibu, amal-amal yang ya luar biasa ya. Bagaimana kita ini bisa mendapatkan istana di surga. Ya, Ibu baca. Nah, khusus ibu-ibu nih. Doa masuk pasar. Ya Allah. Kenapa? Karena di pasar banyak setannya. Yang tadinya niat nggak beli jadi beli. Yang tadinya niat sedekah jadi batal. Kenapa? Masuk mall. Ada tas normalnya 12 juta, diskon cuma 1.200.000. Gimana Ibu nggak giung? Tahu giung Bu? Ngilu itu. Ya Allah di tas, Masya Allah. Dan Bu, yang buat stres ibu-ibu apa? Udah tinggal 3 pieces. Beli, lupa. Tadi udah ada janji sedekah. Makanya Bu, hati-hati. Masuk mall itu ada doanya. Ya, Nabi SAW ya meminta kita berdoa. Ya, doanya pendek. Ya, bisa nanti dicari juga dan ikut saya juga bisa membacakannya. La ilaha illallah. Ikut. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumit. La yamutu biyadikil khair.
Nah Bu, sampai di biadihil khair, kemudian ibu lanjutkan. Khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, boleh nanti dicari di Google juga nggak apa. Nanti ibu baca itu kalau masuk pasar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa masuk pasar, setiap kali masuk pasar baca. Apa kata ibu yang sebelah? Lu jangan baca doa, nanti nggak jadi belanja. Jadi belanja, cuma belanjanya nggak kayak orang gila. Panik, ini beli, ini beli, ini beli, ini beli, ini beli, tapi nggak dipakai. Ya, doanya pendek. Silahkan dibaca Bu ya. Ini yang keempat, tidak boleh ada celah dalam saf salat. Barang siapa yang mengisi celah itu, maka dia dibangunkan. Surga itu ada istananya. Masya Allah, ini luar biasa Bu. Enak banget ya dalam Islam tuh ya. Jadi sebenarnya banyak kesempatan untuk kita bisa punya istana di surga. Apa itu? Barang siapa menutupi satu celah dalam saf salat, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga layaknya istana. Jadi kalau ibu ngeliat tuh sholat tuh kan ada jarak-jarak. Nah nggak boleh, ibu langsung datang tutup celahnya. Atau minta rapatkan softnya. Kalau ada soft celah nanti diisi setan. Makanya apa? Langsung ibu masuk. Mungkin ada yang batal, dia ke belakang dulu, ya kita langsung isi softnya. Ya, Masya Allah, amal yang ringan tapi ganjarannya luar biasa. Apalagi yang kelima, paling mudah dan insya Allah ibu bisa membaca Quran surah Al-Ikhlas setiap hari 10 kali. Tahu Al-Ikhlas ya Bu? Pasti. Gimana? Qul huwallah Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Di dalamnya ada tauhid. Allah satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah. 10 kali Bu. Ringan itu. Bismillah. Sering-sering aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Masya Allah. Ternyata apa? Kesempatan ini luar biasa. Kenapa? Hanya dengan membaca seperti itu, maka kita bisa mendapatkan istana di surga. Apalagi mengerjakan sholat duha. Nah tuh 4 rakaat aja. Ustadz bukannya bagus, bagus banget. Itu istana. Tapi kalau 4, rumah seperti istana di surga. 4. Ya. 2, salam. Berdiri lagi, 2, salam. 4 rakaat. Dawamkan Bu. Ibu, jangan kaget. Siapa yang ekonominya lagi sulit, siapa yang rezekinya lagi sempit, dawamkan sholat duha 12 rakaat. Selama 3 bulan, ibu nanti lihat hasilnya. Masya Allah. Saya terasa Bu. Ya, itu kalau lagi sulit, banyak beban, ya, banyak kesulitan, duhanya jangan putus. Bismillah. 4 boleh, 12 lebih bagus. Ustadz kalau 12 saya tuh rasanya gimana gitu. Itu karena ibu gak sering. Kalau ibu udah biasa, rata-rata 12. 2 salam kali 6. Berarti apa? 12. Kan waktunya kosong Bu. Ya maksudnya lagi gak ada kajian nih. Ya kan? Sambil nunggu jemuran, sambil nunggu masakan, ibu sholat duha 12 rakaat. Insya Allah Bu, gak sampai 10 menit. Ya, sebentar itu, sebentar banget. Ya, baik. Sholat duha 4 rakaat. Yang ketujuh, mengucapkan kalimat istirja. Wah, ini berat tapi ringan. Bagaimana? Ringan tapi berat. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi bukan sembarang ngomong, tapi ngomongnya dalam niat yang ikhlas. Suami meninggal, ibu langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Anak ibu meninggal, aduh Bu sedih banget. Siapa ibu yang anaknya wafat gak sedih? Ya siapa? Siapa? Saya tanya, ada orang tua anaknya wafat gak sedih? Gak mungkin. Tapi ibunya mengucapkan inna lillahi. Apa artinya? Sesungguhnya kami semua lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami
ilaihi rojiun, akan kembali kepada Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu ketika anak-anaknya, keluarganya meninggal dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surganya. Yang kedelapan, dia meninggalkan perdebatan. Jangan suka debat, Bu. Ya, apalagi debatnya di grup. Rame di grup berantem. Enggak dong. Kamu aja kampret. Kamu tuh cebong. Udah tahu kamu itu milih begitu salah. Kenapa? Nggak usah debat yang begitu-begitu, Bu. Nggak usah. Nggak ada gunanya. Apalagi di grup. Ya, mohon maaf. Saya kadang-kadang kalau di grup tuh malas ngeladenin ibu-ibu kalau udah debat. Ustadz Fatih dia colek lagi pakai mention. Ustadz Fatih gimana menurut Ustadz? Ngajak debat juga. Saya bilang saya baca tapi saya nggak tanggapin. Kenapa? Barang siapa yang menghindari perdebatan, meskipun dia benar, bayangin Bu, padahal dia benar, maka dia akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Maka Bu, jangan pernah kita melakukan perdebatan, ya, apalagi perdebatannya perdebatan yang tidak ada gunanya. Berapa tadi totalnya? Ya, baik. Ini Masya Allah ya, adalah amal-amal yang saya ambil dari banyak hadis. Ini ternyata amal-amal semuanya adalah amal-amal untuk membangun istana di surganya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ada kesempatan bagi kita punya rumah dan istana di surganya Allah. Lakukan 8 hal itu, insya Allah.